Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada program yang telah direncanakan oleh pihak Humas dan Protokoler Universitas Islam Sumatera Utara. Saya Yanhar Jamaluddin, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, di awal puasa Ramadan pada hari ini ingin menyampaikan beberapa tausiah yang mungkin barangkali akan bermanfaat untuk kita semua. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah berkenaan tentang pemimpin dan kepemimpinan menurut syariat Islam. Sidang Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, di awal saya ingin menyampaikan bahwa pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya kepemimpinan yang disebut juga dengan style of the leader merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya, atau leader behavior. Perpaduan atau sintesis antara leader behavior dengan leader style ini merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi, atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan satu organisasi pemerintah daerah atau wilayah atau bahkan negara. Banyak pakar manajemen yang mengemukakan pandangannya tentang kepemimpinan, seperti pakar manajemen yang terkenal bernama John R. Terry, ya. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai satu tujuan kelompok secara sukarela. Ya. Dari pendapat itu dapat kita pahami bahwa dalam kepemimpinan ada keterkaitan antara pemimpin dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa, ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seseorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya. Dari pandangan itu, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan dalam situasi tertentu. Dengan demikian, proses kepemimpinan adalah fungsi pemimpin, fungsi pengikut, dan variabel situasional. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita ingin coba lihat bagaimana pula ya kepemimpinan ini dalam konteks Islam. Kalau tadi saya sudah menguraikan sedikit banyak bagaimana pandangan-pandangan modern ya tentang pemimpin dan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi.
Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih memenuhi syarat, maka harus dibentuk majelis fuqaha namanya. Namanya adalah majelis fuqaha. Sesungguhnya dalam Islam, figur pemimpin ideal yang bisa menjadi contoh dan tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia, atau yang kita singkat dengan rahmatan linnas, dan rahmat bagi alam yang kita sebut juga dengan rahmatan lil alamin, adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu firman Allah dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 21. Sebenarnya setiap manusia adalah pemimpin. Saya ulangi, setiap manusia adalah pemimpin. Minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang maknanya sebagai berikut: ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Contoh, misalkan seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah juga pemimpin bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia suatu akhir nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Itu adalah makna dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Kalau saya menyingkatnya itu dengan staff. Saya ulangi, siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Kita coba lihat satu demi satu. Yang pertama adalah siddiq, atau kita artikan dengan jujur. Jujur dalam arti dia dapat dipercaya. Kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada prinsip kepercayaan atau amanah. Pemimpin yang dipercaya untuk memimpin sebuah kelompok dan bertanggung jawab kepada anggota kelompok dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat memenuhi kepercayaan ini, maka manusia harus berbakat dengan kemampuan belajar. Jadi berbakatnya seorang pemimpin yang jujur itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi harus diawali dengan belajar. Sifat siddiq ini sendiri bisa melahirkan kepemimpinan pelayan, atau yang saya sebut dengan servant leadership. Konsep kepemimpinan pelayan ini merupakan tradisi dan menekankan pentingnya dedikasi dan kejujuran para pemimpin dalam melayani bawahan dan kepada rakyat. Sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya.
Julukan itu beliau dapatkan saat memenuhi aspek-aspek utama kepemimpinan pelayanan dalam hubungannya dengan rekannya dan menempatkan layanan kepada orang lain sebelum kepentingan pribadi. Nabi SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah ia melayani dan bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju. Yang kedua adalah tabligh, yang secara sederhana dapat diartikan dengan penyampai atau seorang pemimpin yang punya kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Sifat tabligh ini menjadikan seseorang berkemampuan. Dengan sifat tabligh ini menjadikan seseorang berkepemimpinan transformasional. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini bermakna bahwa kepemimpinan transformasional itu memanfaatkan nilai, sikap dan perilaku seperti cinta kepada Allah dan Rasul, adil, bertanggung jawab, dan mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan, sehingga menghasilkan hasil organisasi yang positif. Kepemimpinan transformasional ini menekankan aspek kerendahan hati, integritas, keberanian, dan kesabaran untuk mengukur kualitas pemimpin. Ciri-ciri inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan diajarkan pada umat Islam agar bisa diteladani. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah amanah atau bertanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sifat amanah ini dapat tercermin dari hubungan antara pemimpin dengan para pengikut yang dibentuk oleh sifat konsultatif. Pemimpin didorong untuk berkolaborasi dan terlibat dengan pengikut dengan integritas, pengetahuan, dan penilaian yang baik. Inilah kemudian yang melahirkan kepemimpinan yang sebanding dengan konsep kepemimpinan partisipasi modern yang mengundang masukan dari semua bawahannya. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Cerdas dalam membuat perencanaan, cerdas dalam membuat visi, misi, strategi, dan cerdas dalam mengimplementasikannya. Sifat fatonah ini bisa melahirkan kepemimpinan situasional. Nabi Muhammad SAW menunjuk berbagai jenis pemimpin dalam situasi dan konteks yang berbeda, sesuai kemampuan dan pengalaman mereka. Model kepemimpinan situasional ini menempatkan penekanan pada 4 kualitas kecerdasan pemimpin, yaitu keterampilan, kepercayaan, pengetahuan, dan kesolehan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dr. Hisam Yahya Al-Thalib suatu ketika pernah mengatakan bahwa ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam itu. Pertama, setia kepada Allah. Pemimpin dan orang yang dipimpin ini terikat dengan kesetiaan kepada Allah. La ilaha illallah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas.
Ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islami dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariat. Dalam mengendalikan urusannya, ia harus patuh kepada adab-adab Islam, nilai-nilai Islam, khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi ataupun orang-orang yang tidak sepaham. Keempat, pengemban amanat. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin untuk melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, yaitu orang-orang yang jika kami tegakkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah mereka kembali kepada urusan. Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 41. Bapak Ibu sekalian, di akhir penutup tausiah singkat ini, saya ingin menyimpulkan dan menyampaikan sesuatu bahwa beberapa hal yang perlu juga diperhatikan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam ini, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Kenapa tiga hal ini yang perlu untuk kita juga tegakkan dengan sebaik-baiknya, yaitu musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir? Karena pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan bukan pula tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam. Bermusyawarah dengan bawahannya secara objektif dan dengan penuh rasa hormat akan membuat keputusan seadil-adilnya, dan kemudian berjuang untuk menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik, saling menasehati satu sama lain, sehingga para pengikut atau bawahan merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Pemimpin Islam itu bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala selaku pengemban amanah kepemimpinan. Sidang hadirin yang berbahagia, demikian tausiah singkat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.